Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Ibu Sen, dan yang saya sayangi teman-teman semuanya. Langsung saja perkenalkan, nama saya Tina Nurul. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, biar tidak ngantuk, Bu Guru punya tepuk nih. Kalian kan ada yang pada ngomong sendiri nih. Bentar. Bu Guru kasih contoh terlebih dahulu ya. Ini toko diam. Jika aku sudah duduk, maka aku harus diam. Tuh ya, mengerti anak-anak? Ulangi, bisa deh ya. Toko diam. Jika aku sudah duduk, maka aku harus diam. Lagu. Kenapa kalau gimana? Salim saya toh Bu, Salim. Baik. Guru mau tanya nih, kan kita selama ini berwudu menggunakan air ya anak-anak? Jawab dong ya. Nah, lalu bagaimana jika keadaan bumi ini nggak ada air? Bumi ini. Ah, benar sekali Bazim. Kita harus bertayamum. Next Nah, tayamum ya anak-anak. Tayamum itu apa sih? Nader itu. Lihat pasir ya. Tayamum itu apa anak-anak? Nah, benar sekali, bersuci menggunakan debu. Sebelumnya, Bu Guru bacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini ya anak-anak. Yang pertama, kalian diharapkan mampu menjelaskan dengan bahasa kalian sendiri apa itu pengertian tayamum ya. Yang kedua, kalian diharapkan mampu menyebutkan kondisi-kondisi di mana kita diperbolehkan untuk bertayamum. Dan yang terakhir, kalian diharapkan untuk mengetahui urutan-urutan tayamum yang benar. Oke, lanjut Mas Yuda. Nah, pengertian tayamum menurut bahasa yaitu menyengaja. Dan ada pun pengertian tayamum secara syarak. Ini Bu Guru kemarin ambilnya dari kitab apa namanya? Kitab apa ya? Saya sudah lupa. Apa ya Bu? Nah, langsung saja Bazim. Guru lupa Adalah mendatangkan debu yang suci untuk mensucikan wajah dan kedua tangan kita dengan debu yang suci itu ya, sebagai pengganti wudu, mandi atau membasuh anggota dengan syarat-syarat tertentu. Nah, kapan sih kita diperbolehkan untuk bertayamum? Ada yang tahu? Kapan saja Bu? Oh iya, sebentar ya, Kak kerjain terlebih dahulu. Yang pertama, kita sudah berusaha mencari air. Kita tengok ke kanan, tengok ke kiri, tidak mendapatkan air, itu boleh kita untuk bertayamum. Bisa di Purwodadi. Ya. Gak ada Kekeringan air. Bu Purwodadi. Boleh kita untuk bertayamum ya anak-anak. Bu tapi Purwodadi banjir Bu, akeh banyu Bu. Enggak, di rumah saya dulu tidak ada air. Nah, yang kedua, sedang dalam perjalanan jauh. Misal, Mas Ali mau ke Australia. Amin, amin. Ada air. Ya. Nah, itu bisa untuk bertayamum ya. Yang ketiga, cuaca dingin yang sangat ekstrim. Nah, misal Barat bilang kedinginan, Barat bilang main itu ya. Oh, gunung masa kedinginan nih. Nanti kalau Barat bilang apa namanya berwudu menyentuh air, nanti bisa menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan. Itu diperbolehkan untuk bertayamum ya. Yang keempat sakit. Nah, di
Misalkan siapa? Jeki ya, kamu namanya Jeki kan? Amin, Jeki Bu. sakit. Nah, enggak, orang lain aja. Orang lain itu sakit, kulitnya. Nanti guru mendoakan yang jelek dong. Kulitnya sakit, terus apabila terkena air malah jadi buntung. Memang bisa tuh. Memang bisa tuh. Dibikin serau di aneh. Gak boleh itu, lebih baik tayamum saja ya anak. Yang kelima, berada di tempat yang jauh dapat membuat sholat itu seperti tadi, misal Mas Ali mau perjalanan jauh, apa misal Mbak Bia mau ke Purwodadi itu berada air, boleh itu bertayamum. Dan yang keenam, terdapat hal yang membahayakan di sumber mata air, sepertinya binatang buas, ada ular, Buaya. mau ada buaya, buayanya gimana caranya? Buaya buntung. Dia malah deh, kita Nah, rukun tayamum yang pertama itu ada niat ya anak. Kamu dulu. Jangan nanti kalau sahabat, gak boleh ngantuk. Yang kedua, Disuruh nyanyi dulu kalau ngantuk, Bu. nggak usah suaranya kecil. Astagfirullah, Bu. Masa ngobrol gitu. Yang kedua, nomor satu aja dengan debu atau tanah. Nah, niatnya itu sambil seperti ini. Niat tangannya sambil diletakkan pada debu tersebut, lalu baca niat. Setelah itu diusapkan dari atas ke sini ya semuanya. Nanti praktek bareng-bareng. Nggak mau, kok mati? Wah, ini laptopnya siapa tau? Oh ya, ini ngecek itu gak mau. Yang ketiga, nomor satu dengan tangan cuma debu atau tanah hingga ke situ. Seperti ini ya, anak dilihat. Nanti kalau nggak bisa langsung berdiri. Gak jalan, ibu guru tegas. Suaranya sampai hilang ini loh. Oh, beli bensin terus. Pak tahu. Seperti ini dilihat ya. Dari tangan kanan disunahkan dari anggota kanan terlebih dahulu. Dari sini, ke depan, terus ke sini, terus itu juga menyela-nyela jari juga disunahkan ya. Terus yang terakhir tertib. Nah, sudah tahu urutannya kan? Ayo kita praktekkan bareng-bareng. Kemudian diarah kesek, langsung diarah kesek. Tangannya diangkat. Nah, seperti ini ya, anak-anak. Ya, Bu. Lalu kita letakkan di debu tersebut. Debunya harus bersih, nggak boleh kita tumis kucing. Terus debu di jalan nggak boleh ya, anak. Debunya berapa telat? Ya, tadi sampai mana? Tangannya seperti ini, terus diletakkan di debu. Kita baca niat. Perhatikan. Bentar, teman-teman, ini masih rame. Niatnya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayamuma istibahati sholati fardalillahi ta'ala. Habis itu kita taruh setelah itu biar bentuknya yang gak kebanyakan, biar tidak seperti gedung misalkan pakai apa kita dikasih-kasihkan terlebih dahulu gini-gini. Ayo praktekkan semuanya. Lalu kita tiup. Nah, dari atas seperti ini. Ayo semuanya. Biar itu mukanya gak kena. Kalau ada sesuatu, misal ada cincin, ada apa namanya, barang atau apa-apa, terlebih dahulu dilepas. Barang-barangnya yang menempel pada yang mau kita tayamumi. Nah, habis itu kita ambil debu lagi, tapi tidak boleh di tempat yang sama di sebelahnya. Pelan-pelan aja, gak usah. Ayo dilakukan.
Sini yuk. Dari ini ke sini. Kanan terlebih dahulu. Sampai sini ya, anak-anak. Gak perlu ketawa. Langsung kita lanjut ke sini. Lalu di sela-sela jari jemari ya. Oke, Mbak Layu udah paham? Nah, sini Mbak Layu, praktek maju sini. Oh, enggak apa-apa, bisa. Kita langsung. Iya, yuk. Oh iya, udah. Nah, selanjutnya yang disunahkan dalam bertayamum yaitu yang pertama membaca basmalah, menghadap kiblat, dimulai dari anggota yang sebelah kanan. Tahu kan kanan kiri? Tahu. Nah, sip. Terus mengibaskan kedua tangan seperti tadi ya. Terus menyala-nyala jari. Pikul sedikit tidak apa-apa, anak-anak. Nah, kesimpulannya tayamum adalah suatu rukhsah. Rukhsah adalah apa? Keringanan yang diberikan dalam Islam. Salah. Yang kedua, syarat dan rukun tayamum harus kita kerjakan agar tayamum yang kita lakukan itu syah. Pakai shot. Selanjutnya, tayamum memiliki batasan waktu tertentu ya. Tayamum nggak boleh dipakai 2 kali, hanya 1 kali kalau jika ingin melaksanakan sholat. Dan yang terakhir, Islam memberikan solusi agar kita bisa beribadah dimanapun dan kapanpun, gitu ya anak-anak. Ya Bu. Nah, guru mau refleksi sebentar nih. Yang pertama, apa pengertian dari tayamum? Tolong jelaskan sesuai pemahaman kalian. Mas Taib, apa tayamum tadi? Tayamum secara bahasa adalah menyengaja. Ya, terus lanjutannya? Lagi. Bersuci menggunakan bumbu. Nasi, tepuk tangan buat Mas Taib. Dan yang kedua, dalam kondisi seperti apa kita diperbolehkan bertayamum? Mas Ali, Sakit Bu. terus? Banyak tadi. Tidak ada air. Nah, sip, lanjut. Sudah Bu. Oh, sudah. Tepuk tangan buat Mas Ali. Dan pertanyaan yang terakhir, sebutkan urutan tayamum yang benar. Ayo, Dik Parmoto. Oh Mas Taim loh. Jangan ya. Baca Ye, tangan ke kemudian nih kipas tiup ye, benar. baca setelah itu tepuk-tepuk lagi Ye. tiup dan tangan kanan baru tangan kiri selesai. Tepuk tangan. Sudah ya anak-anak, pelajaran kita hari ini cukup sekian karena ini sudah mau istirahat besok lagi ya. Sekian dari Bu Guru, kurang lebihnya Bu Guru minta maaf jika ada kesalahan atau kata yang tipu-tipu tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.